Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti mengonsumsi gula selama 2 minggu? Anda akan melihat beberapa perubahan. Bentuk wajah Anda akan berubah menjadi kurang bulat dan bengkak. Anda bisa melihat perbedaannya pada wajah saya sendiri, yang sebelumnya lebih bulat dan sekarang lebih ramping. Perubahan akan terlihat pada wajah Anda dan terutama di bagian tengah tubuh Anda. Kehilangan lemak di bagian tengah tubuh terjadi karena hati Anda melepaskan lemak saat Anda berhenti mengonsumsi gula. Tubuh kemudian dipaksa untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar karena gula dan lemak adalah dua sumber bahan bakar yang tersedia. Untuk mencegah penumpukan gula, tubuh lebih suka membakar gula terlebih dahulu sebelum lemak. Tetapi ketika gula dihilangkan dari diet, tubuh harus bergantung pada cadangan lemak dimulai dari hati. Poin kedua, 4 organ utama akan sangat terpengaruh ketika Anda berhenti mengonsumsi gula. Penglihatan Anda akan membaik dengan mengurangi keburaman dan meningkatkan penglihatan secara keseluruhan. Mata sangat sensitif terhadap gula, itulah sebabnya penderita diabetes dapat mengembangkan kondisi yang disebut retinopati diabetik, yang menyebabkan kerusakan pada retina. Fungsi ginjal Anda juga akan membaik, karena ginjal adalah organ lain yang menderita akibat konsumsi gula berlebihan. Gula berlebihan dapat menyebabkan adanya gula atau protein dalam urin, karena menyebabkan peradangan dan kerusakan pada pembuluh darah di ginjal, suatu kondisi yang dikenal sebagai nefropati diabetik. Nefron mengacu pada unit penyaringan kecil di ginjal. Dengan mengurangi asupan gula, fungsi ginjal akan membaik. Arteri Anda juga akan mendapatkan manfaat karena gula berlebihan dapat menyebabkan penyakit arteri diabetik atau penyakit vaskular. Mengurangi gula akan mengurangi peradangan di arteri Anda dan memungkinkan mereka untuk sembuh. Selain itu, karena gula diubah menjadi lemak dan kolesterol, kadar kolesterol Anda akan meningkat secara signifikan. Ketika Anda mengurangi gula dalam diet Anda, saraf Anda mulai sembuh. Jika Anda memiliki kondisi diabetes yang disebut neuropati perifer, yang merusak ujung saraf di kaki Anda, ini akan mulai membaik. Saraf di otak Anda juga akan sembuh, yang mengarah pada 2 perbaikan utama. Pertama, fungsi kognitif Anda akan meningkat, termasuk memori, fokus, dan konsentrasi yang lebih baik. Kedua, suasana hati Anda akan sangat membaik, dan Anda akan merasa lebih bahagia. Sungguh mengejutkan bagi saya bahwa pendekatan yang jelas untuk mengelola diabetes, penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi, bukanlah dengan mengurangi asupan gula. Jika diabetes disebabkan oleh gula berlebih dalam darah, masuk akal untuk mengurangi konsumsi gula. Namun, jika Anda mencari online tentang penyebab diabetes, Anda akan menemukan 2 hasil, gaya hidup dan genetika. Faktor gaya hidup termasuk obesitas, kurang olahraga, dan urbanisasi. Anehnya, mereka tidak menekankan peran gula dalam diet dalam perkembangan diabetes yang membingungkan. Alih-alih fokus pada gula, para profesional medis sering menyalahkan konsumsi lemak jenuh untuk diabetes. Namun, data terbaru sepenuhnya membantah gagasan ini. Pada kenyataannya, karbohidrat adalah masalah utama. Penelitian lebih lanjut tentang rekomendasi diet untuk penderita diabetes mengungkapkan bahwa konsumsi biji-bijian yang tinggi sering dianjurkan. Meskipun biji-bijian utuh biasanya direkomendasikan, mereka masih terdiri dari sekitar 85% karbohidrat. Solusi untuk mengelola diabetes tampak sederhana. Kurangi asupan gula. Manfaat berikutnya dari mengurangi gula adalah Anda akan mengalami lebih sedikit kunjungan ke kamar mandi di malam hari. Alasannya adalah air mengikuti gula dalam tubuh. Ketika Anda mengonsumsi gula, gula masuk ke aliran darah, disaring oleh ginjal, dan memicu buang air kecil lebih sering, terutama di malam hari. Dengan mengurangi asupan gula, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak perlu bangun sesering di malam hari. Dalam praktik medis saya menemui pasien yang perlu menggunakan kamar mandi hingga 10 kali per malam. Hanya dengan menghilangkan gula, mereka bisa tidur sepanjang malam.
Mungkin diperlukan beberapa minggu untuk melihat efek penuh, tetapi meningkatkan kualitas tidur Anda sangat penting. Manfaat berikutnya dari mengurangi asupan gula adalah peningkatan energi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika Anda menghilangkan gula, tubuh Anda dipaksa untuk membakar lemak sebagai energi. Tubuh menyimpan lebih banyak kalori dari lemak daripada dari gula. Bahkan orang kurus biasanya memiliki sekitar 100.000 kalori yang disimpan sebagai lemak, dibandingkan dengan hanya 1.700 kalori yang disimpan sebagai gula. Untuk menggambarkan konsep ini, bayangkan menjalankan tubuh Anda dengan baterai kecil versus baterai mobil besar. Jika Anda bergantung pada baterai kecil gula untuk energi, Anda akan mengalami rasa lapar yang konstan, keinginan, dan fluktuasi energi. Namun, ketika Anda membakar lemak sebagai bahan bakar, Anda tidak lagi rentan terhadap naik turunnya konsumsi gula, terutama siklus kelelahan energi. Pertimbangkan waktu antara makan. Tubuh Anda seharusnya mengandalkan lemak untuk energi selama periode ini. Namun, orang tidak dapat secara efektif mengakses cadangan lemak mereka karena gula berlebihan dalam aliran darah mereka. Dengan mengurangi asupan gula dan mengubah tubuh Anda menjadi bahan bakar lemak, Anda akan secara konsisten membakar lemak di antara waktu makan dan saat makan. Perubahan bahan bakar ini akan memberikan Anda sejumlah besar energi yang stabil sepanjang hari, dan otak Anda akan berfungsi lebih baik. Ini terkait dengan poin berikutnya. Mengurangi keinginan makanan. Nafsu makan Anda berkurang antara waktu makan karena bahkan ketika Anda tidak makan, tubuh Anda mengonsumsi cadangan lemaknya sendiri. Untuk menghindari rasa lapar di antara waktu makan dan merasa kenyang, sangat penting untuk mengurangi asupan gula dan meminimalkan ngemil yang sering. Menghilangkan keinginan gula bisa dicapai dengan tidak mengonsumsi gula. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 3 hari dan dapat dikelola oleh siapa saja. Kuncinya adalah berkomitmen dan segera mulai. Usahakan untuk mengonsumsi kurang dari 20 gram karbohidrat per hari. Ini termasuk buah-buahan, madu, dan gula tersembunyi dalam berbagai makanan yang kaya karbohidrat seperti roti, pasta, sereal, biskuit, dan wafel. Orang rata-rata mengonsumsi sekitar 13,5 sendok teh gula tambahan setiap hari. Gula tambahan ini berjumlah 54 gram. Namun, penting untuk mempertimbangkan kandungan gula dalam sumber karbohidrat lainnya juga, seperti roti, pancake, muffin, soda, jus, minuman beralkohol seperti anggur dan bir Dala. Ketika mempertimbangkan sumber-sumber ini, konsumsi gula harian rata-rata kira-kira setengah pon atau 275 gram yang setara dengan 68 sendok teh gula. Gula tambahan hanyalah sebagian kecil dari masalah. Karbohidrat dari berbagai sumber yang diubah menjadi gula menjadi tantangan besar bagi tubuh. Ketika Anda melakukan perubahan dan mulai membakar lemak untuk energi, Anda akan mengalami banyak manfaat, termasuk suasana hati yang lebih baik dan fungsi kognitif. Anda akan merasa hebat secara keseluruhan. Selain itu, Anda juga akan melihat perbaikan fisik, seperti pakaian yang lebih pas dan wajah yang kurang bulat. Anda tidak akan lagi mengidam gula yang merupakan pencapaian besar. Manfaat keenam, mengurangi asupan gula akan membantu mengurangi peradangan, rasa sakit, dan kekakuan dalam tubuh. Arteri Anda akan menjadi kurang kaku yang mengarah pada pengurangan tekanan darah yang signifikan. Akibatnya, Anda mungkin memerlukan lebih sedikit obat. Karena obat antiinflamasi banyak digunakan, semoga Anda dapat berhenti mengonsumsinya saat peradangan Anda berkurang. Ini mengacu pada peradangan di dalam jaringan Anda, arteri, mata, ginjal, dan sistem saraf, area yang tidak terlihat tetapi akan membaik. Peradangan dalam di dalam dinding arteri menyebabkan dinding tersebut menebal. Dinding yang lebih tebal mengurangi ruang untuk aliran darah, meningkatkan risiko arteri tersumbat. Dengan berhenti mengonsumsi gula, Anda memungkinkan lebih banyak darah mencapai jaringan Anda. Manfaat ketujuh jelas. Anda akan kehilangan lebih banyak berat badan, terutama lemak,
yang mungkin merupakan konsep baru bagi banyak orang. Awalnya, Anda akan kehilangan sejumlah besar berat air karena dimanapun ada glukosa yang disimpan sebagai glikogen, tubuh Anda juga menyimpan 3 kali jumlah air. Gula yang disimpan pada dasarnya adalah spons yang berisi cairan. Dengan menghilangkan gula, Anda dapat kehilangan setidaknya 6 kg dalam 1 hingga 2 minggu pertama. Yang lebih penting, Anda akan mulai membakar lemak yang sebenarnya dan kehilangan berat badan. Pertimbangkan semua keuntungan lain dari kehilangan berat badan dan mampu melakukannya secara efektif. Mencoba menurunkan berat badan dengan diet tinggi karbohidrat adalah perjuangan yang sulit. Belum lagi keinginan dan rasa lapar yang membuatnya sulit untuk dipertahankan dalam jangka waktu lama. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa karbohidrat diubah menjadi lemak dan kolesterol. Sebagian besar lemak di hati Anda berasal dari karbohidrat, khususnya biji-bijian, roti, pasta, pati, kentang, dalalanea, bukan dari sayuran salad. Manfaat berikutnya adalah kulit yang lebih baik. Jerawat Anda dan dermatitis seperti ruam kulit merah akan membaik karena mengurangi asupan gula, mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk kulit. Faktanya, mengurangi peradangan dan pembengkakan di sekitar mata dan pipi berkontribusi pada perubahan bentuk wajah. Banyak orang tidak menyadari bahwa wajah bengkak adalah akibat dari konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Manfaat terakhir yang ingin saya jelaskan secara rinci adalah masalah inti di balik sebagian besar masalah kesehatan, resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang dipicu oleh gula dan karbohidrat. Ketika Anda mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, kadar insulin Anda meningkat. Ketika tubuh Anda mengembangkan resistensi terhadap sesuatu, itu berarti ia menolak zat tersebut. Intoleransi glukosa adalah bentuk resistensi yang melibatkan reseptor tubuh yang tidak merespons. Ketika Anda mengonsumsi banyak gula dari waktu ke waktu, tubuh Anda menolaknya dan gula tidak lagi terhubung karena tubuh menciptakan penghalang menjadi tidak toleran. Hal yang sama berlaku untuk insulin. Insulin berlebihan beracun dan berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh mengembangkan resistensi terhadapnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk menembus penghalang resistensi, yang mengakibatkan kadar insulin yang tinggi dalam tubuh. Efek samping tambahan yang disebutkan sebelumnya disebabkan tidak hanya oleh glukosa tinggi, tetapi juga oleh insulin tinggi. Akhirnya, pankreas yang menghasilkan insulin menjadi lelah dan tidak lagi dapat mengimbangi penghalang resistensi. Akibatnya, pankreas berhenti memproduksi cukup insulin yang menyebabkan pradiabetes dan diabetes. Dalam situasi ini, tidak ada cukup insulin untuk menurunkan gula darah. Resistensi insulin menyebabkan metabolisme lambat dan kesulitan menurunkan berat badan. Misalnya, jika berat badan Anda 75 kg, Anda mungkin menemukan bahwa sulit untuk menurunkan berat badan di bawah titik tersebut, bahkan dengan diet dan olahraga. Insulin diperlukan untuk penyerapan berbagai nutrisi, termasuk kalium, magnesium, vitamin B1, kalsium, vitamin D, dan asam amino untuk sintesis protein. Dengan menghilangkan gula, Anda meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan penyerapan nutrisi ini. Jika sebelumnya Anda mengalami atrofi yang muncul sebagai selulit di kaki atau bokong, ini akan mulai membaik saat Anda mendapatkan lebih banyak otot dan mencapai bentuk tubuh yang lebih baik. Mengatasi resistensi insulin membantu dengan penyakit hati berlemak dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Alih-alih menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenungkan apakah Anda harus membuat perubahan ini, saya pikir Anda harus segera memulai. Dan saya telah menyediakan video yang sangat membantu untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana memulai. Lihatlah, tepat di sini.